Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di dalam perjalanan, Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 merasa resah karena melihat dua titik kuning yang mengarah ke pelukis aneh. Benarkah keresahan yang dirasakan Wiro? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sewaktu meninggalkan, si anak, pendekar 212 tak habis pikir bagaimana si pelukis aneh telah memilih anak yang begitu tolol untuk calon muridnya. Tapi, bila dia ingat pula bahwa dia sendiri dulunya adalah seorang anak yang tolol, geblek, maka segala pikiran yang bukan-bukan tentang si pelukis aneh maupun anak tadi segera lenyap. Si anak sekali lagi sepasang matanya lalu menjawab dengan masih sesenggukan. Yang mendukungku, matanya cuma satu, berewokan, kawannya juga berewokan, bermata besar merah, dan tak punya kuping. Wiro Sableng merenung, tak pernah dia bertemu dengan dua manusia macam itu, juga tak pernah mendengar tentang ciri-ciri mereka sebelumnya. Apakah kau tahu apa yang dibuat gurumu di sini sebelum dia meninggal? Dia melukis. Katanya lukisan itu untukku. Di dalam lukisan itu ada... Si anak tarik kembali lidahnya dan tak teruskan bicara. Ada apa? Tanya Wiro ingin tahu. Tidak, tak ada apa-apanya, menyauti si anak, lalu kembali dia menangis. Pendekar 212 Wiro Sableng semakin yakin bahwa di dalam lukisan itu mesti ada apa-apanya. Ada tersembunyi satu rahasia besar yang cuma si pelukis aneh dan calon muridnya itu yang tahu. Apakah beberapa tokoh silat tahu rahasia itu sehingga mereka menginginkan lukisan tersebut? Ataukah cuma tertarik pada kebagusan lukisan perempuan bertelanjang itu belaka? Tapi agaknya dua manusia berpakaian kuning yang telah membunuh si pelukis aneh bukan cuma tertarik pada kebagusan lukisan. Mungkin sekali mereka telah mengetahui rahasia apa yang terkandung dalam lukisan itu. Setelah menggali sebuah lubang besar dan mengubur si pelukis aneh, maka Wiro Sableng mendukung Wira Prakarsa lalu membawanya berlari kembali pulang ke rumahnya. Ternyata anak ini adalah anak seorang petani miskin yang saat itu masih belum kembali dari ladangnya. Wira, kata pendekar 212 sambil pegang kepala si anak. Karena pemilik sah lukisan itu adalah kau, maka aku akan mencarinya sampai dapat dan mengembalikannya padamu. Anak itu manggut-manggut dengan tampang yang tolol. Sewaktu meninggalkan si anak, pendekar 212 tak habis pikir bagaimana si pelukis aneh telah memilih anak yang begitu tolol untuk calon muridnya. Tapi bila dia ingat pula bahwa dia sendiri dulunya adalah seorang anak yang tolol geblek, maka segala pikiran yang bukan-bukan tentang si pelukis aneh maupun anak segera lenyap. Kalau dia tolol karena dia masih anak-anak, ujar Wiro dalam hati. Lah aku yang sudah dedengkot begini rupa masih Sableng, masih mending anak itu. 1 bulan kemudian,
dunia persilatan dilanda kehebohan. Tokoh-tokoh silat terkenal dari 8 penjuru angin dan partai-partai persilatan berusaha keras untuk mendapatkan sebuah lukisan telanjang yang mengandung rahasia besar. Siapa yang berhasil mendapatkan lukisan itu dan memecahkan rahasia besar yang tersembunyi pasti akan sangat beruntung. Karena di dalam lukisan itu terkandung semacam ilmu silat dan ilmu kesaktian yang hebat luar biasa dan suka dicari tandingannya di 8 penjuru angin. Mula-mula lukisan itu jatuh ke tangan sepasang Elmaut kuning. Lalu berpindah tangan pada beberapa orang tokoh silat. Terakhir sekali, kabarnya kembali jatuh ke tangan sepasang Elmaut kuning. Dan dalam tempo 1 bulan itu, telah belasan tokoh silat menjadi korban. Satu partai besar hancur lebur semua gara-gara lukisan. Gara-gara lukisan perempuan telanjang yang mengandung rahasia besar itu. Pendekar 212 Wiro Sableng tengah berlari di antara rapatnya pohon-pohon dan semak belukar. Di dalam sebuah rimba belantara, sewaktu satu suara dengan sangat santar menggeledek membentaknya. "Berhenti!" Wiro terkesiap dan hentikan larinya. Belum lagi dia sempat berpaling, tahu-tahu sesosok tubuh telah berdiri di hadapannya. Orang ini berjanggut putih yang panjangnya sampai ke dada. Selempang kain putih menutupi badannya. Pada sisi kiri kanan tergantung 2 bumbung bambu. "Ah, Dewa Tuak!" seru pendekar 212. Hatinya gembira, tapi juga bersangsi. Manusia di hadapannya kelihatan tambah tua dari dulu pertama kali ditemuinya. Tapi, meski demikian, masih tetap tegap dan kuat. Tentang siapa adanya Dewa Tuak ini, harap tonton serial Pendekar 212 yang kedua, yaitu Maut Bernyanyi di Pajajaran. Wiro Sableng menjura dalam-dalam. Orang tua di hadapannya tertawa gelak-gelak, lalu mengangkat salah satu bumbung bambu dan meneguk Tuak di dalamnya sampai lepas dahaganya. Bluk, 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 bluk. Setelah menyekam mulutnya yang berselemutan Tuak, maka Dewa Tuak berkata, "Beratus hari mencarimu, saat ini baru bertemu." Diam-diam Wiro mengeluh. Apakah orang tua ini masih hendak melaksanakan niatnya tempo hari, yaitu memaksa menjodohkannya dengan muridnya? Untuk mengetahuinya, maka Wiro cepat-cepat bertanya, "Apakah kau masih juga hendak memasakkan niatmu tempo hari, Dewa Tuak?" Dewa Tuak angkat lagi bumbung Tuak dan meneguknya beberapa kali. Bluk, bluk, bluk. Kemudian digelengkan kepalanya perlahan-lahan. Mukanya kelihatan merah oleh hangatnya minuman yang diteguknya itu. Melihat gelengan kepala ini, Pendekar 212 merasa lega sedikit. Namun demikian, apa pula gerangan yang membuat si orang tua berkata bahwa telah beratus hari dia mencari-cari dirinya. Aku tahu, dulu itu aku telah berlaku picik. Soal jodoh mana bisa dipaksakan. Dewa Tuak tertawa gelak-gelak. Kalau begitu, tengah menuju kemanakah kau saat ini, Dewa Tuak? Kau sendiri tengah menuju kemana, Wiro? Wiro tak mau menceritakan bahwa dia sedang mencari lukisan perempuan telanjang yang tengah dihebohkan dunia persilatan waktu itu. Namun demikian, Dewa Tuak telah mengetahuinya dan berkata, Rupanya kau juga telah ikut-ikutan terlibat dalam mencari lukisan itu, orang muda. Wiro terkejut. Kunasihatkan padamu agar segera mengundurkan diri saja. Lukisan itu hanya mendatangkan malapetaka, lain tidak. Belasan tokoh silat telah menemui ajalnya. Satu partai besar telah musnah gara-gara lukisan itu. Apa kau juga ingin mati percuma hanya karena lukisan telanjang itu? Tapi lukisan itu ada sangkut pautnya dengan diriku, Dewa Tuak. Sangkut paut bagaimana? Tanya Dewa Tuak heran. Maka Wiro pun menuturkan pertemuannya dengan si pelukis aneh
serta janjinya terhadap Wira Prakasa, yaitu calon murid si pelukis aneh itu. Dewa Tuak menarik napas panjang. Memang, itu sudah menjadi tugasmu orang muda. Dunia persilatan tak akan tentram sebelum lukisan itu kembali pada pemiliknya yang sah. Keduanya berdiam diri sebentar. Dewa Tuak, apakah kau sudah mendengar tentang muridmu? Tanya Wiro. Oh, sudah. Aku gembira melihat dia kini berada dan bertapa di goa Dewi Kerudung Biru. Dia beruntung sekali bertemu dan ditolong, bahkan diambil murid oleh Dewi Kencana Wungu tempo hari. Terakhir sekali aku bertemu, katanya dia hendak mempersuci diri, mengundurkan diri dari segala urusan duniawi. Wiro Sableng terpenung mendengar keterangan Dewa Tuak itu. Ingat dia akan masa beberapa tahun yang lewat berdua-duaan dengan Anggini, murid Dewa Tuak itu. Sekarang, marilah ikut aku, kata Dewa Tuak. Ikut kemana Dewa Tuak? Ikut sajalah. Terima kasih deh, tapi aku ada urusan yang lebih penting. Kau sendiri sudah maklum kok. Justru aku ajak kau untuk pergi ke satu tempat yang ada sangkut pautnya dengan lukisan yang tengah kau cari itu, ujar Dewa Tuak. Kemanakah Dewa Tuak mengajak Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.